Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lidini fitratal lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahu azim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang telah menciptakan manusia di atas fitrah. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Itulah agama Allah yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Arman selaku Ketua Umum Masjid Baitul Arafah beserta seluruh jajaran yang hadir, kemudian Guru Bapak Pak Soleh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nampak pula pemuda-pemudi kita, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari yang ke-29 ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ikhtiar awal untuk mendirikan Ramadan. Di samping kita tahan hawa haus, hawa lapar nanti di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari nanti, kita perbanyak dengan berbagai amal ibadah, dan salah satunya kita hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ikhtiar awak untuk mendirikan Ramadan, awak tergolong daripada orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah. Yang dijanjikan oleh Rasulullah, Bapak dan Ibu. Man qama Ramadana imanan wa hisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan awak nan hadir kini ko di hari yang ke-29 mudah-mudahan istiqomah sampai hari yang ke-30 besok. Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan Allah itu. Amin amin ya rabbal. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak terasa lah hari yang ke-29. Tamu agung ko datang kawan. Tamu agung ko menggembleng awak. Tamu agung ko membina awak. Tamu agung ko membentuk awak untuk menjadi sesuatu tujuan Allah, adalah awak untuk menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Bapak dan Ibu, dalil dari perintah puasa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu, ujung-ujung ayat adalah Allah kehendaki awak untuk menjadi la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang, mudah-mudahan kecil Allah kamu semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itulah sesungguhnya di ayat lain Allah jelaskan
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, di antara kamu bukanlah orang-orang yang gagah di antara kamu, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya kedudukan tinggi di dunia, bukan itu yang mulia di hadapanku, kata Allah, tapi adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Apa gunanya? Agar kita kembali kepada sesuatu yang memang suci, fitrah. Inilah yang Allah sebut di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 tadi. Karena memang yang fitrah itu, yang kesucian itu sebenarnya Bapak dan Ibu, tidak ada perubahan, kata Allah. Ini pasti tetap ada, cuma kadang-kadang awak nan lari dari fitrah. Awak nan lari daripada sesungguhnya apa yang sudah ditentukan oleh Allah, kita lahir ke atas dunia kok. Awak nan lari karena memang awak punya potensi untuk itu. Awak di samping diagih akal, juga diagih nafsu, sehingga itu potensi akan membawa awak untuk lari dari itu. Tapi Allah hadirkan 1 bulan untuk mengembalikan kita kepada fitri kita, kepada kesucian kita itu yang disebut dengan bulan Ramadan. Namun Bapak Ibu, sebuah pertanyaan, apakah awak sudah mulai mengarah ke sini? Tuk inilah hari yang ke-29, coba awak cari, alakah mulai mengarah-arah kasinan awak, atau masih seperti dulu juga? Alun ado awak mengarah kepada untuk orang-orang yang kembali kepada fitri itu, kembali kepada kesucian itu. Bapak Ibu, sebenarnya nan bapuaso kok ndak awak semanusia dah. Ada makhluk Allah nan juga bapuaso, Pak. Aduh, ulek. Nan ibu-ibu nan maja pasti tahu. Ulek yo. Inyo diperintahkan oleh Allah pula untuk berpuasa. Dan itu kodrat dia. Kapan dia berpuasa? Di kepompongnya. Namun Bapak dan Ibu, kenapa dia berpuasa? Kok acalik Bapak dan Ibu? Kalau acalik kenapa nyo berpuasa tuh? Coba acalik. Ulek punya sifat minimal 3 hal yang buruk dinyo. Pertama, ulek itu dipastikan secara umum inyo hidup ditampe nan kumuh-kumuh, di tumpukan sarong ada ulek, di bangkai-bangkai. Kalau nak percaya Bapak dan Ibu, cari dari bawah, pasti ada ulek. Andai kata pun ulek ko hidup di tempat nan rancak-rancak, mungkin di buah-buahan atau di daun-daun, di sayur-sayur, inyo akan memiliki muncul sifatnya yang kedua nan buruk, atau merusak. Batanya mau ke ibu-ibu mau di belakang, Abo, kok sayur karena ulek lain namu kira-kira ibu memasaknya atau tidak? Tidak, pasti ibu campaan. Buah-buahan pun model itu, kok ada ulek di dalamnya, pasti ibu tangga buang uleknya tuh. Karena kalau lasa dua karena ulek tak namu hak makan, karena sifatnya merusak. Ketiga, nan namanya ulek itu sifatnya itu makhluk nan membuat orang jajuk, jijik orang dia. Mungkin mayoritas awak kalau mencari ulek ada di daging, ada di buah-buahan, paling jijik itu ulek. Tapi Bapak dan Ibu, ada dia berpuasa, masuknya ke pompongnya, di sinannya berpuasa, selesainya berpuasa Bapak dan Ibu, semua kebiasaan buruknya itu hilang total. Ndak adanya model yang waktunya jadi ulek. Karena pertama kedua beko menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kok calilah di mana hinggo. Kalau tadi inyo hinggo ditampe nan busuk-busuk, inyo hidup ditampe nan buruk-buruk, tapi ketika nyola jadi kupu-kupu di mana hidup? Di bunga-bunga, di taman-taman,
ditampe nan harum-harum, ditampe nan indah-indah. Kemudian yang kedua, tadinya bersifat merusak, tapi ketika nyolah jadi kupu-kupu, inyo bapak dan ibu menjadi membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan yang lain. Terakhir, walaupun bapak dan ibu kan casingnya rancak tuh, bagus tuh, indah tuh, orang suku sadojonya. Polai ibu-ibu awak, ambo yakin kalau mencari kupu-kupu nan indah nan ramah rancak-rancak tuh senang hati ibu-ibu. Iya nak bu? Mau nak nanya ke papa dong. Kok ke papa lain lo isna ke puewa. Suku pak juga kupu-kupu ya kupu-kupu malam itu. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba cari kini. Allah adakah perubahan itu madawak kini? Tiga hal yang ada di kupu-kupu itu kini lah ada enggak? Pertama mungkin semangat awak untuk melakukan perubahan itu lah ada enggak? Semangat waktu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kualitas ibadah yang terbaik itu lah nampak enggak? Mohon maaf Bapak dan Ibu, banyak di antara kita itu menjadi sebuah agenda tahunan nampaknya. Aduh, kalaulah di pangkapan di ujung-ujung Ramadan kok, semangat untuk datang ke masjid kok lah mulai kurang. Alah mulai hilang. Ambo patang kok Bapak dan Ibu, dua kali bu ceramah di sini. Pas hari pertama, hari nang katigo nak lambo, wih rame orangnya. Patang malam, ambo sinan. Kok rame juga Bapak? Kamanyo hilang semangatnya untuk beribadah. Kalau hanya itu yang kita lakukan Bapak dan Ibu, kalah wadah ule tadi. Tidak ada perubahan awak. Awak berpuasa tapi tidak ada perubahan, tidak ada semangat untuk lebih baik ke depan. Harusnya semakin kau jual, semakin semangat kita untuk beribadah. Semakin datang rajin wak kamari. Apalagi Bapak dan Ibu, aduh di Ramadan alhamdulillah malam petang lagi jadi ikaf ke bahasa berapa? 29 malam terakhir petang malam bilang ganjil. Tapi Bapak dan Ibu ada juga ulama yang mapokan jangan terlalu berharap dengan bilangan-bilangan ganjil itu, karena mungkin perhitungan awak antar negara berbeda, sehingga usahakan setiap 10 malam terakhir itu kita beriktikaf. Untuk apa? Mencari keutamaan Ramadan, kemuliaannya ada karena ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pertama, semangat awak untuk beribadah seharusnya di ke ujung-ujung kok semakin kurang bertingkat, tapi kok semakin kurang, semakin melemah karena kesibukan duniawi awak. Tanyalah diri awak, apakah awak besok Allah golongkan sebagai orang yang kembali kepada fitri itu atau indah? Yang kedua, tadi yang bos sabri, kupu-kupu itu inyo sifatnya menjadi membantu penyerbukan. Bapak Ibu yang hormat, apakah di dalam diri kita saat ini sudah muncul rasa kasih sayang kepada orang lain? Ada rukukah semangat awak untuk membantu saudara-saudara kita yang sulit dan susah? Karena ada satu kengerian Bapak dan Ibu, andai kata itu tidak ada dalam diri kita, tidak muncul dalam diri kita, ara'aitalladzi yukazzibu bid, tahu tidak kamu kata Allah orang-orang yang mendustakan agama. Salat wak dianggap dia Allah dusta apa? Padobu awak lah menahan awak haus awak lapar, Allah sujud dan tertahan dari beribadah bahkan sampai malam hari kita pun ikut beribadah, kemudian baca Quran, namun puasa kita pun dianggap oleh Allah sebagai seorang yang sedang berdusta dengan agamanya. Kenapa? Karena lanjutan ayat itu Allah jelaskan, dia yang menghardik anak dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Ini sesungguhnya akhir-akhir Ramadan ini kita munculkan rasa itu. Bilik ko adu anak yatim di sekitar awak, Bapak dan Ibu,
Jangan pikir-pikir pula waktu membantu. Kanlah nyotolong dek pengurus master. Mol. Alah ada bantuan dari pengurus mah. Iyo pengurus lah bantunya kumpulan dari wana sama-sama. Kok lagi satu, alhamdulillah. Kok nak satu bah kira-kira. Kadang-kadang kan awak ambil saja dek pengurus lah membantu lah sekian dapat EPT, lalu kita ndak namo lo membantunya do karena kan lah dibantu dek pengurus. Awak diagiakan kelebihan harta. Kok ada anak yatim di sekitar awak bapak dan ibu, anak orang, anak awak, cucu awak lawak balian baju rayu, anak awak lawak baju rayu 2-3 setel mungkin. Tapi ada anak yatim di sekitar awak nan indah berpakaian baju rayu besok bapak dan ibu. Ini takut kita, khawatir awak kok nanti itu mengundang laknat Allah ke awak psikopat. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah bapak dan ibu ketika dalam hari raya. Rasulullah biasanya Pak Bu antara jalan baik untuk hari raya jo pulang ke hari raya itu pasti berbeda. Jadi sunnah itu Bapak, kalau Bapak mungkin dari Sinan masuk tadi ya, dari gang kok pulang gang kamari gua itu sunnahnya hari raya. Rasulullah pai hari raya jo jalan pulang hari raya dipastikan berbeda. Bamol bodak ke siko di mukonya ke Ceparamat. Baca rohnya bisa jadi saja roh Pak. Paramat bego masuk dari situ ke pulang siko lalu. Kenapa dia sunnah tu? Pulang dari masuk dari jalanan pulang ke bodoh jalan yang lain. Baik itu Rasulullah di hari raya. Nah, ketika Rasulullah pulang Bapak dan Ibu, ikut dan membuat awak harus tersentuh lah. Basobok de Rasul ada seorang anak nan sedang duduk di atas batu, bajunya cabi-cabi, indah bata rompa satu ketek pun juga. Sementara nampak dia kawan-kawannya sedang bawa baju rancak, sepatu rancak, sedang bermain, segembira-gembiranya karena memang itu hari raya. Rasul cari anak itu, lalu Rasul ampiri. Nah, bakok model iko hari raya. Awak sedang bergembira ria aku. Ma ayah, ma ibu, bapak dan ibu. Keceknya, ndak tahu ke Rasulullah. Pak, ambo sedang menanti ayah pulang kini. Karena memang ayah menyambut kamu. Beko satu hari raya, tolong ananti ayah disimpang ko. Ayah pulang sehingga setiap hari raya, kalau hari raya nan kedua mau tunggu. Tapi nan ayah pun nak jauh tiba-tiba doh, Pak. Ditanya oleh Rasul, sia ayah Pak. Nyo jawe lah. Mandangan namu nan disabui dari Rasulullah, di anak tu bapak dan ibu. Nyoba lu ada Rasulullah. Nah, anak deh kalian. Ayah lah ada aduh ledo. Ayah lah mati di medan perang, lah gugur di medan perang, lah jadi syahid, lah menjadi syuhada. Ayah muda aduh ledo. Namun dah untuk menjadi anak Rasulullah, mau dah untuk menjadi adik Fatimah, mau dah ibumu adalah Aisyah. Yuk pulang yuk. Nyobao dari Rasulullah bapak dan ibu ke rumahnya. Lalu tiba di rumahnya nyimbau Aisyah, ya Aisyah, ambil sorban pun peliharaan rancak tu Aisyah. Ambil cari kain peliharaan rancak dan peliharaan rancak di lamari itu. Tolong jaian untuk anakku jadi hari raya kini ku. Jadi nyo nak bergembira ria. Lalu lah dijaian di Aisyah carian sapor rompanya nyo balian. Begitu Rasulullah mencontohkan kawak bapak dan ibu. Bahas sikap kita kepada anak-anak yatim di hari lebaran nanti, di hari raya nanti. Kini menjalangko bapak dan ibu. Allah tersentuh kahwat dengan itu. Mohon maaf bapak dan ibu. Kadang-kadang di antara awak ada nan berdalil malih untuk menolong emang, malih untuk membantu emang. Bau kok baik itu paranganya cingkaha ulang pacakam
cari malewa mencari malewa membantu Bapak dan Ibu. Untuk detik ini tolong hilangkan dalil itulah. Karena mereka itu sesungguhnya yang namanya orang tuanya bukan hanya ibunya saja lagi, tapi kata Rasulullah sudah seluruh orang muslimin dan muslimat yang menjadi orang tuanya yang berada di sekitarnya itu. Berarti seorang kayak gini, awak termasuk orang kaya. Awak termasuk untuk menyelamatkannya sesungguhnya. Awak termasuk untuk membinanya sesungguhnya. Bukan harus menjauhinya, bukan harus memusuhinya, bukan harus tidak peduli dengan dia. Khawatir awak kok model itu prinsip awak beko digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ambo ada pengalaman pahit sesungguhnya Jeko Pak. Sempat ambo parang mului dia pengurus Pak. Kenapa? Karena waktu itu bantuan untuk anak yatim di hari lebaran tuh, karena pas kebetulan dengan tahun ajaran baru, lalu diubahlah aturan untuk dipagunukan membali paket sekolah anak. Paket sekolah anak. Didaftarlah anak-anak sekolah sampai selesai disalurkanlah. Ternyata ada seorang nanta cecer Pak. Kamu masih tak bayang ya? Kalau itu mau menangis macam itu. Masih tak bayang ya? Anak tu turnya memanglah kelas 1 SMP. Iyo. Tapi cuma anak tu sampai SD ya Pak. Kenapa? Karena memang amahnya waktu itu tukang gutia ladul. Itu kata-kata jamaknya. Sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai SMP itu, sampai SD anaknya SMP anaknya lah tidak sekolah lagi. Lalu orang lah babari, anak SD, SMP, SMA lah babari menerima paket model seragam sekolah macam. Naninya Pak, masih tak bayar ya Bapak. Ini tagak di muka pintu musola tu. Matonya mah dia. Tak bayar mungkin deh malah nasib Allah indah bisa sekolah, indah bisa lo dapat bantuan hari raya, ndak dapat lo pakaian, orang berbagi-bagi, orang begadang-gadang hati, naninya menangis dia, ambil lo Pak, ini tanggung jawab siapa? Ini dia menangis meratap karena memang tak dapat Bapak dua dia kerugiannya. Allah hendak di sekolah dia ranggainya. Ketika orang begadang-gadang di hari raya, ini tak bisa untuk begadang-gadang karena tidak termasuk kategori itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Jangan sampai awak menjadi orang-orang yang memang terlalu terobsesi untuk tidak mau membantu anak-anak yatim karena ulah parangainya, karena ulah mungkin pendidikannya. Kalau segala macam yang membuat kita tidak suka je, tolong Bapak dan Ibu jangan terobsesi dengan itu. Karena memang awak ngerikan nanti Allah cak kita sebagai orang yang pendusta agama. Orang yang berpuasa dia akan bersemangat untuk itu. Terakhir Bapak dan Ibu, orang yang berpuasa itu dia akan munculkan semangat untuk bersilaturahmi dengan orang lain. Kenapa? Karena kupu-kupu tadi sia saja suka mencarinya, sia saja senang mencarinya. Hendaknya orang yang di Ramadan ini, kalau nanti di Ramadan sia saja senang nak mencarinya. Jangan juga dipasang jurus-jurus nan lama tu. Kok basobok je orang lain, kok basobok je tetangga, kok basobok je lusana. Jangan dipasang gambero baru tujuh lain. Gambero baru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Ramadan itu mendidik kita untuk itu. Coba wajali. Lah adakah tiga hal begini dia? Semangat untuk beribadah, semangat untuk membantu orang lain, dan semangat untuk membina hubungan baik dengan sesama manusia. Kalaulah itu terbina, mudah-mudahan beko di Ramadan keluar Ramadan awak termasuk kepada golongan orang-orang yang kembali kepada fitri itu, kembali kepada kesucian itu. Ko alun mari mulai awak benahi gini, mumpung masih ada 2 hari Ramadan ini.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo nunggu-nunggu momen ko Bapak. Karena warga ambo datang cie-cie minta maaf kan akan besar. Patangnya telepon Pak Yunis, Pak Mol ada jadwal subuh Pak Mol keluar. Indah ada Pak Yunis, aku ndak di masjid besok pagi deh jadi. Karena momen ambo untuk minta menjadikan itu sebagai minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Karena ambo sapam komplek Wisma Indah ambo jaste ambo di Pangkawana kok basobok Bapak Ibu kadang-kadang ambo sedang asik mah di luar sedang asik mengetik sama macam ndak tasapo ibu-ibu mur ndak tasapo apa-apa mur iko khawatir ambo mul go bobo sombong bana mah ndak ya de wajah kadang-kadang ndak tahu kenal apa segala macam jadi kok dalam beko kami bergaul dengan keluarga momen ko ambo ada nama keluarga ibu jo anak-anak kok ada sesuatu yang memang tidak berkenan dari Bapak Ibu dalam kami bergaul berkeluarga, kami mohon maaf nan sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan Bapak Ibu. Kok ada nan sabaliknya, insyaallah kami sekeluarga pun lah memaafkan Bapak dan Ibu. Maaf kalau dalam gaya menyampaikan tak pulau pada tampaknya kalau ada bana nanambo sampaikan itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi bekal kita persiapan kita menuju kesucian kita. Karena itu adalah fitrah yang kita bawa ke atas dunia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.